Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan Hari Raya Idul Adha selalu dipenuhi dengan makna yang mendalam, di mana penyembelihan hewan kurban seperti kambing, sapi, dan kerbau menjadi simbol ibadah yang tak terpisahkan dari kisah besar Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesungguhan menghadapi ujian berat dengan mengorbankan nyawa anaknya sendiri. Perintah untuk menyembelih anak tentu menjadi beban yang amat berat bagi seorang orang tua. Bagaimana mungkin seseorang yang telah begitu lama mengharapkan kehadiran anaknya bisa menjalankan perintah seperti itu? Lantas, mengapa Nabi Ismail dipilih menjadi korban sembelihan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana keduanya berhasil melewati ujian ini dengan kekuatan iman dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk memahami lebih dalam tentang kisah ini, saya sarankan untuk menonton video ini hingga akhir agar mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Umat Islam melakukan ibadah kurban karena hal ini merupakan tindakan taat dan penghormatan yang dilakukan atas teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang makna kurban. Beliau menjawab dengan mengutip hadis yang menyatakan, kurban adalah sunnah dari bapa kalian, Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bagi mereka yang mampu, melaksanakan ibadah kurban adalah suatu keutamaan yang ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Quran, Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Ibadah kurban ini menjadi salah satu bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, serta sebagai wujud kepatuhan dan pengabdian kepadanya. Ibadah kurban adalah bentuk sedekah yang sangat istimewa, karena kurban dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa pekurban akan mendapatkan kebahagiaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Beliau bersabda, "Berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa Nabi Ismail alaihissalam yang dipilih untuk disembelih? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan anak laki-lakinya sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban dengan jumlah yang besar, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Meskipun ini dianggap luar biasa oleh banyak orang, termasuk malaikat yang takjub, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahwa itu belum cukup untuk menunjukkan total pengabdian kepada Allah. Beliau berkata, "Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa demi Allah. Seandainya aku memiliki anak laki-laki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku korbankan kepadanya." Pada saat itu, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, belum juga mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, Sarah menyarankan agar Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar, yang merupakan salah satu budaknya, dengan harapan agar mendapatkan keturunan. Setelah menikah dengan Hajar dan doanya dikabulkan untuk dianugerahi seorang anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam memberi nama anaknya Ismail, yang memiliki arti Allah telah mendengar, sebagai ungkapan syukur karena mendapat keturunan setelah sekian lama. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa saat Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun, dan Nabi Ismail tumbuh dengan baik hingga usia sekitar 7 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun, ketika perintah untuk menyembelihnya datang. Awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang mengatakan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazar mu." Pada awalnya, beliau ragu apakah ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari setan. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan mimpi tersebut. Kemudian, malam berikutnya, beliau kembali bermimpi hal yang sama. Setelah paginya tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam berikutnya lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama, memperkuat keyakinannya akan perintah ilahi tersebut. Setelah 3 kali berturut-turut bermimpi dengan pesan yang sama, Nabi Ibrahim alaihissalam bertekad untuk memenuhi janjinya. Dalam riwayat lain, setelah mimpi pertama,
beliau menyediakan 100 ekor domba gemuk. Namun sayangnya domba-domba itu dilalap api. Setelah mimpi kedua, beliau mengumpulkan 100 ekor unta. Namun api kembali membakar unta-unta tersebut saat mimpi ketiga. Dalam mimpinya yang ketiga, beliau merasa yakin bahwa ini adalah perintah sungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, Ismail. Setelah terbangun dari mimpi yang mengguncangnya, Nabi Ibrahim alaihissalam segera memeluk Nabi Ismail dengan penuh kesedihan, dan ia menangis dalam waktu yang lama. Setelah yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap-siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Pada tanggal 10 Zulhijjah, hari yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kurban, Nabi Ismail alaihissalam didatangi pertama kali oleh istrinya, Hajar. Hajar menginstruksikan agar Nabi Ismail dihias dengan baik karena akan pergi bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam dipakaikan pakaian terbaik, minyak rambut, dan disisir dengan rapi untuk momen yang sakral ini. Hari itu, setan sangat sibuk mencoba menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan kekuatan iman dan keteguhan hati yang kuat, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh pada keputusannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan gagal merayu atau menghalangi langkah-langkah yang diambil Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyerah, setan yang terkutuk itu mendatangi Siti Hajar dengan maksud mengganggu. Ia berkata, "Mengapa kau hanya duduk-duduk tenang saja, padahal suamimu membawa anakmu untuk disembelih?" Namun, usahanya untuk mengganggu pun gagal karena Hajar tetap tenang dan yakin pada ketundukan suaminya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setan mendatangi Nabi Ismail alaihissalam dan mencoba menggoda dengan cara yang serupa. Namun, upaya setan sekali lagi tidak membuahkan hasil karena Nabi Ismail alaihissalam tetap patuh dan taat sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, melewati ujian yang sangat berat dengan kepatuhan dan ketundukan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka tiba di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jujur menyampaikan kepada anak yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam, tentang mimpinya. Percakapan mereka yang mengharukan ini tercatat dalam Al-Quran, di mana Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ismail dengan penuh ketenangan dan kepatuhan menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran, Surah As-Saffat, ayat 102. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat lega dan bersyukur mendengar jawaban yang tulus dan penuh keyakinan dari anaknya. Sebelum akhirnya Nabi Ismail alaihissalam disembelih, ia memiliki permintaan kepada ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam meminta beberapa hal yang sangat menyentuh saat akan menghadapi momen penyembelihan. Pertama, ia meminta agar tangannya diikat agar tidak meronta-ronta saat pedang menyentuh lehernya. Selanjutnya, Nabi Ismail alaihissalam juga meminta ayahnya untuk menajamkan pisau agar kematian datang lebih cepat baginya. Kemudian, ia meminta agar baju yang ia kenakan diserahkan kepada ibunya sebagai kenang-kenangan terakhir. Permintaan terakhir Nabi Ismail alaihissalam adalah agar tidak ada anak-anak sebaya yang diajak ke rumah mereka, agar ibunya tidak merasa sedih dan teringat kepada dirinya. Saat akan dipakai untuk disembelih, pedang yang digunakan terpental. Nabi Ismail alaihissalam kemudian meminta agar ikatan di tangan dan kakinya dilepaskan, sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin dilihat oleh malaikat. Dengan penuh kepasrahan dan keyakinan, Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan ketundukan yang luar biasa dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini. Akhirnya, Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih, dan digantikan dengan sebuah kibas yang memiliki bulu yang panjang, tebal, dan keritih. Peristiwa ini juga disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Al-Quran, Surah As-Saffat, ayat 105 sampai dengan 107. Malaikat Jibril pun sangat kagum dengan keimanan dan ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas hal ini, malaikat penyampai wahyu itu pun berkali-kali bertakbir. Terkait dengan hewan pengganti Nabi Ismail alaihissalam,
Ibnu Abbas menyatakan bahwa walkibas adalah hewan kurban yang dipelihara di surga oleh Habil, putra Nabi Adam alaihi salam. Hewan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Nabi Ismail alaihi salam dalam ujian yang berat tersebut. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, pengganti Nabi Ismail alaihi salam adalah kibas atau kambing besar berwarna putih dengan bagian tertentu berwarna hitam, memiliki tanduk yang besar, dan bulu bagian atasnya berwarna merah keemasan. Tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam merupakan bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memahami bahwa manusia harus taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat yakin bahwa Allah tidak akan menghinakan manusia dengan cobaannya, dan tidak akan memberatkan manusia melebihi batas kemampuannya. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Al-Quran, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah teladan dalam keimanan, siap untuk melakukan apapun jika berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan rela menjadikan anaknya sebagai kurban atas ketundukannya kepada Allah. Hal ini mengajarkan kepada umat Islam untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi petunjuknya. Mengenai Idul Adha kali ini, umat Islam berkurban hewan seperti yang diajarkan dalam agama, sebagai wujud ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisyawab. Teruslah bersemangat dalam beribadah dan jangan lelah untuk berbuat kebajikan. Akhir halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.